Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin kita dari kelompok 6. Jadi di sini kita akan membahas video tema kemanusiaan yang dimana kita akan membahas tentang child grooming. Nah, perkenalkan nama saya Najia Maharani dengan NIM belakang 042. Saya Yola Indira Hayu dengan NIM akhiran 53. Saya Melisa Kurniasi dengan NIM akhiran 55. Saya Rusdanisa Syabania dengan NIM akhiran 044. Jangan lupa ditonton ya. Lagi chatan sama siapa tuh? Sama pacarku. Pacarmu? Emang kamu kenal di mana? Dari game online. Game online? Iya. Oh, itu emang pacarmu kelas berapa? Kelas. Pacarku itu udah kerja. Dia CEO kaya raya, punya tanah, punya toko emas. Banyak deh. Tapi itu nggak boleh tahu. Kenapa nggak boleh? Ih, nggak boleh. 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 Stop. Gitu ya. Karena apa? Kan ada hal yang lebih kritis, tapi ingat kritis itu bukan berarti kita benci. Ya, itu harus dipahami. Kritik itu karena kita sayang. Ya, enggak. Kalau chatting itu kayak lebih kayak ini kan cuma penamaan aja Mbak ya. Istilah untuk menggambarkan kayak adanya orang dewasa yang ini ya punya ketertarikan ya atau melakukan hubungan kepercayaan ya, sudah menjalin hubungan kepercayaan dengan anak-anak. Tentara adalah sebenarnya dia bergaul dengan orang yang tidak kaya. Nah, tapi kan itu tadi ya bukan terjadi otomatis instan. Ya, ada proses akumulasi di belakangnya itu tadi. Tahunya dari mana? Ya tahunya dari cerita anaknya nyeritain, dia anaknya senang cerita tentang teman-temannya. Kemudian nanti kalau sudah mulai percaya anaknya, mungkin kayak ada arah ke dijadikan objek social harassment atau pelecehan seksual. Rasanya itu sadar gitu loh Mbak, kalau dia itu korban. Nggak sadar kalau dia itu korban daripada child grooming tadi. Sulit ya orang yang udah jatuh cinta ya sadarkan ya. Jadi ya dia merasa dia fine-fine aja karena kan hari ini namanya anak-anak tuh harus berbuat baik ya kalau yang lebih tua kan gitu. Pemutusannya harus diimbangi dengan edukasi. Baik itu pendidikan dari orang tuanya ataupun dari kampusnya ataupun dari manapun. Pendidikan ini menjadi karena apa nanti akan ada masanya dia sadar status dan Semua itu kan harus punya ada proses yang panjang. Mbak bertempat ini pasti berbeda penyikapannya terhadap segala sesuatu apapun. Based on apa? Bergantung pola pikir yang kalian punya masing-masing. Pola pikirnya itu kan terbentuk dari akumulasi pengetahuan kalian dari sekarang ke masa lalu. Mulai dari kalian dalam kandungan, gimana cara didiknya dari orang tua, ya mulai dari kecil, mana yang nggak boleh, mana yang boleh sama orang tua kan ada ya didiknya seperti itu ya, sehingga pasti kalian nyadar bersama, sadar nggak sadar itu ke bawah setelah dewasa. Pak psikologis pendek dan mungkin ya dia akan stres kali ya Pak. Kebuanan nyadarinnya itu prosesnya kita sadarkan dulu pemikirannya. Jadi jangan menjudge, relasikan ke dunia nyata seperti itu. Jadi bukan hanya ini aja. Diajak mikir gitu mungkin kali ya, diajak mikir terkait dengan realitas yang ada seperti apa. Kalau misalnya kamu nanti jadi korban, bagaimana menanggung malunya dan sebagainya, bagaimana dengan masa depanmu yang hancur. Tapi mungkin nggak terjadi bunuh diri. Mungkin. Kenapa? Dia bisa menutupi kehamilannya misalnya karena malu, tapi nggak bisa misalnya. Ya udah, dia aborsi misalnya. Stres juga kan misalnya pakai uang juga dan sebagainya. Jadi bahasanya bakalan serumit itu nggak kalau misalnya terjadi apa yang tidak diinginkan. Dan itu bisa nggak sampai ke tahap sangat apalagi grooming itu bisa terjadi entah perempuan yang lebih tua atau laki-laki yang lebih tua dengan korbannya yang lebih muda gitu ya. Nah entah itu siapa yang lebih tua lebih muda ya, tapi bisa sama-sama berpotensi terjadinya child grooming. Betul, kalau di dalam bagaimana menyikapinya sama sih. Artinya ketika ada hal itu terjadi, nggak mungkin itu terjadi sedemikian rupa tiba-tiba.
mereka itu memanfaatkan situasi Mbak. Cuman kita mungkin nggak tahu kalau dia ada selisih di balik itu. Beberapa pertanyaan yang muncul dari pernyataan Bapak tadi. Seperti yang tadi kan Bapak bilang terkait yang bilang bahwa keluarga itu tuh harus sadar dengan apa yang terjadi dengan anaknya, harus menemani, harus mendampingi, dan juga harus mengedukasi. Tapi tadi juga Bapak bilang bahwa ada juga kendala di mana keluarga itu nggak dekat sama anaknya, yang dimana komunikasi mereka terbatas, mereka juga jarang untuk saling peduli misalnya karena dua memiliki ibu bapaknya kerja. Nah, itu dari kasus seperti itu bagaimana cara kita yang tahu akan hal tersebut membantu. Jadi kalau keluarga tidak bisa diandalkan, ya kita lihat di lingkaran berikutnya ada teman, guru, pelindung berikutnya, perisai berikutnya. Ya, meningkatkan awareness pertama pada orang-orang di sekitarnya, itu tidak hanya pada orang tua tapi juga pada yang lingkungan di sekitar. Jadi sehingga harus ada apa ya namanya, saling menjaga lagi supaya potensi yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Karena terjadi sesuatu tadi ya, ada akumulasi dari sesuatu di belakangnya. Jadi ini menjadi instan. Masalah pada saat itu anak ini belum bisa mempertimbangkan segala macam plus dan minus risikonya, ditarik ke dalam relasi yang seharusnya baru dialami ketika dia sudah dewasa. Aku memandang kita menjadi individu dewasa selalu 17 tahun. Kalau secara hukum, secara psikologis, di rentang usia remaja akhir, menjelang usia 20 titik yang ideal untuk dia bisa membuat keputusan sendiri. Jadi dia ya 17, 18, 19, 20 sudah masuk rentangnya. Tapi nggak semua orang itu pemikirannya sama kayak kita, Bu. Jadi kebanyakan di masyarakat itu masih belum paham nih sama yang namanya child grooming. Nah, ada nggak sih yang mau Ibu sampaikan kepada orang yang udah jadi korban ataupun kepada masyarakat yang belum memahami betul apa itu child grooming dan bahayanya itu sebenarnya? Yang pasti adalah berhati-hati dan bijak dalam menggunakan internet, media sosial, bergaulah sesuai dengan taraf usia, dalam artian bergaulah dengan teman-teman sebayanya yang artinya usianya sepantaran. Kemudian untuk orang tua tentu lebih aware dengan apa yang diceritakan oleh anak, karena di situ nanti hilangnya banyak muncul di situ. Yang untuk masyarakat adalah juga bisa menjadi bagian untuk mencegah terjadinya kejadian sosial ini dengan menginginkan lebih aware juga bahwa anak ini punya ceritanya sudah enggak masih kakaknya enggak masih banyaknya ngomong tentang orang yang dewasa pesannya dengan yang lebih aware dengan apa yang terjadi pada anak. Kalau perempuan ya jaga diri, kalau laki-laki tunjukkan tanggung tadi ya. Segala sesuatu terjadi kan ada kesempatan baik antara baik itu perempuannya dulu atau mungkin laki-lakinya dulu. Keluarga tidak bisa melindungi masyarakat kita di lingkungan sekitarnya. Based on mindset yang kalian punya. Karena ingat di awal, pemahaman yang kalian punya itu ngelit kalian atau akan membimbing kalian bersikap itu seperti apa. Kebiasaan itu melahirkan sebuah tindakan yang diulang-ulang. Nah, itu melahirkan sebuah perilaku ya yang menjadi prinsip dalam hidup kita. Nah, itulah diri kamu, itulah value dalam diri kamu. Sesuatu yang salah itu bukan berarti harus ditutupi ya, justru harus dibongkar. Ya itu kan prinsip demokrasi bebas, freedom of speech. Stop menormalisasikan child grooming. Child grooming itu merusak anak bangsa loh. Jangan takut speak up.
sudah banyak sekali kasus child grooming yang terjadi di Indonesia. Bahkan secara tanpa sadar, kita pun sudah mulai menormalisasikannya di lingkungan sekitar kita. Seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman kita tadi, bahwa banyak sekali kasus-kasus yang sudah beredar di Indonesia. Dan juga pada tahun 2019 terlampir bahwa 236 kasus child grooming itu terjadi di Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang mendengarkan ataupun merasakan hal yang sama, bisa menghubungi layanan SAPA 129 atau menghubungi nomor WA 08111 129 129. 8111 129 129. Lagi chatan sama siapa tuh? Stop. Apa sih nggak boleh? Berantem kok diam sih? Halo semuanya. Halo.